Aku Keila. Aku Siti. Aku Maria. Aku Diana. Halo semuanya. Di sini kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang globalisasi di bidang sosial budaya. Tonton sampai habis ya. Globalisasi sosial budaya adalah proses di mana individu, kelompok, dan negara saling berinteraksi, bergantung, serta mempengaruhi satu sama lain. Proses ini melibatkan ide, nilai, dan gaya hidup ke seluruh dunia yang didorong oleh kemajuan teknologi, terutama di bidang internet dan transportasi. Mudahnya, kebudayaan asing masuk dan diterima di dalam negeri. Budaya luar seperti gaya berpakaian, musik, film, dan makanan cepat saji mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, tren K-pop adalah musik populer asal Korea Selatan yang telah mendunia. Fenomena ini menjadi salah satu bentuk nyata dari globalisasi budaya, karena musik, tarian, dan gaya hidup dari Korea Selatan kini banyak diikuti oleh masyarakat di berbagai negara. Selamat pagi Keila, pagi Mariam. Kamu rencana liburannya kemana? Kayaknya aku mau ke Bali deh. Oh, seperti itu. Semoga menikmati liburannya ya. Iya, terima kasih. Hey Kate, you're back. Hai Mariam. Ceritain dong gimana kemarin liburannya. Kemarin liburannya seru banget loh. Ada banyak yang cocok ganteng. Ini I'm bawain oleh-oleh buat you ya. It's from Atlas. Okay. Thank you. Nah guys, ini adalah contoh dari globalisasi sosial budaya dalam penggunaan bahasa yang tadinya menggunakan bahasa formal, kemudian berubah menjadi bahasa yang lebih gaul. Nah, jadi ada dampak positif dari globalisasi sosial budaya. Yang pertama adalah perkembangan dan pertukaran budaya dari berbagai negara membuat masyarakat kita lebih mengenal luas budaya asing dan memiliki banyak wawasan. Nah, yang kedua adalah peningkatan toleransi. Ini sering terjadi karena masyarakat kita sering berinteraksi dengan negara lain. Ini membuat masyarakat kita lebih terbuka dan lebih menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, di sekolah kita sebagai pelajar diajarkan oleh guru kita untuk saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Entah itu beda agama, beda ras, suku, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kemudahan akses informasi. Dengan adanya media sosial dan internet, masyarakat kita akan lebih mudah mengakses informasi dari berbagai sumber terpercaya. Contohnya, kita sebagai pelajar dapat menemukan edukasi informasi budaya lain melalui media sosial dari berbagai sumber terpercaya. Yang keempat adalah perkembangan pemikiran. Masyarakat akan lebih terbuka dan mulai menerima hal-hal atau ide-ide baru. Contohnya seperti masyarakat kita sudah mulai peduli dengan isu lingkungan karena adanya kampanye Go Green dari negara lain. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat bisa dapat memperbaiki dan meniru kebiasaan negara lain. Contohnya, masyarakat kita sudah mulai meniru dan memperbaiki kualitas hidup mereka dengan datang tepat waktu seperti budaya di Jepang. Entah itu untuk bekerja ataupun belajar. Nah, di samping dampak positifnya, ada juga loh dampak negatif dari globalisasi sosial budaya. Yang pertama adalah lunturnya budaya lokal. Nilai, kebiasaan, dan keterampilan tradisional mulai jarang dipraktikkan karena anak muda zaman sekarang lebih suka dengan budaya asing. Contohnya seperti adanya K-pop. Anak muda zaman sekarang lebih menyukai K-pop dan nonton drakor daripada mempelajari tarian tradisional. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup negatif atau hedonisme. Orang sudah mulai mengejar gaya hidup modis dan barang-barang bermerek. Contohnya seperti anak muda zaman sekarang atau bahkan masyarakat kita sudah marak sekali menggunakan pay letter atau bahkan pinjol untuk memenuhi kebutuhan hedonismenya daripada untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga adalah perbedaan nilai dan norma. Nilai lama versus nilai baru selalu tidak cocok
dan hal ini menimbulkan pertengkaran dan kesalahpahaman. Contohnya seperti kalau orang tua zaman dulu lebih memilih untuk membangun sebuah hubungan dengan langsung menikah, tapi dengan adanya globalisasi sosial budaya ini, masyarakat kita atau anak muda lebih memilih untuk melakukan fasenya terlebih dahulu, seperti pacaran tanpa harus memikirkan ke jenjang serius. Yang keempat adalah detradisionalisasi. Ritual dan praktek adat mulai dipertanyakan relevansinya. Contohnya, seperti konon katanya orang tua zaman dulu sering bilang ke anaknya kalau kita sebagai perempuan atau gadis itu jangan duduk di depan pintu karena katanya akan nontot jodoh atau nggak dapet jodoh. Tapi nyatanya anak muda zaman sekarang sudah mempertanyakan apakah itu benar. Yang kelima adalah pengaruh kultur asing. Gaya berpakaian, musik luar negeri menjadi tren sehingga budaya lokal kalah populer. Contohnya seperti gaya berpakaian. Anak muda zaman sekarang sudah mempraktikkan gaya berpakaian westernisasi. Contohnya seperti pakai jeans, pakai hoodie, dan rok mini. Upaya dalam menghadapi globalisasi dalam bidang sosial budaya. Globalisasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya kita. Ada pengaruh positif yang bisa kita manfaatkan dan ada juga dampak negatif yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, kita perlu melakukan berbagai upaya agar bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Yang pertama, menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai masyarakat, terutama generasi muda, kita perlu terus mencintai budaya daerah seperti tarian tradisional, bahasa daerah, pakaian adat, serta makanan khas Indonesia. Yang ketiga, kita harus bisa menyaring pengaruh budaya asing dengan memilih hal-hal yang positif dan menolak yang tidak sesuai dengan norma. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan yang kelima, menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak.